Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Bapak Ibu sekalian peserta diklat substantif penguatan kompetensi kepala madrasah untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan Madrasah Rodotul Atfal. Berjumpa kita dalam kesempatan ini dengan saya Dandan Irawani Lubis, Widyaswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan Medan. Adapun yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan PKB. Kompetensi dasar kita adalah Bapak Ibu sebagai kepala madrasah memahami urgensi PKB dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan di madrasah. Intinya Bapak Ibu, PKB dikembangkan di madrasah tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah Bapak Ibu. Yang akan kita bahas di sini adalah konsep dasar PKB meliputi pengertian, kemudian komponen, prinsip dasar, lingkup pelaksanaan PKB, peran institusi dan individu dalam PKB. Sedangkan yang kedua, pokok bahasan kedua adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan PKB. Terbagi menjadi dua, ada monitor dan evaluasi atau biasa kita singkat dengan MONEF. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu sebagai kepala madrasah membuat laporan dari PKB yang dilaksanakan dari hasil monitoring dan evaluasi program PKB. Ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu, PKB di RA. Ada 3 PKB yang harus Bapak Ibu kembangkan di Raudatul Atfal, di mana ini terdapat 10 modul. 10 modul yang harus Bapak Ibu baca, yang harus Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu analisis mana modul-modul yang bisa dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di RA. Yang pertama adalah merancang kegiatan bermain. Karena dunia RA adalah dunia bermain, usia dini adalah usia bermain, maka pendidik ataupun guru di RA harus bisa merancang kegiatan bermain yang bersifat edukatif. Yang kedua adalah penelitian tindakan kelas. Jadi seorang guru di RA juga harus bisa menyusun penelitian tindakan kelas untuk melihat metode atau media pembelajaran apa sajakah yang bisa meningkatkan motivasi ataupun minat belajar untuk anak-anak di RA. Yang ketiga adalah pengembangan profesi guru. Manfaat PKB bagi madrasah. PKB memberikan jaminan terwujudnya sekolah atau madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Pengertian PKB. PKB merupakan pembaruan secara sadar, jadi dilakukan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PKB Bapak Ibu tidak dilakukan hanya sekali atau melihat keperluan, tetapi PKB dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan motivasi ataupun hasil belajar siswa baik dari tingkat RA sampai kepada tingkat MTS. Nah, dasar hukumnya adalah Permen-Nekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 17. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang pegawai negeri sipil, Bapak Ibu, ini adalah
PKB yang harus dilakukan. Jadi unsur pengembangan diri, karya inovasi, dan publikasi ilmiah untuk PNS ini merupakan angka yang harus dipenuhi. Jika angka ini tidak terpenuhi, walaupun jumlah kumulatif angka kreditnya sudah melebihi dari batas prasyarat, tetapi tidak ada angka pengembangan diri maupun karya ilmiah dan karya inovatif, maka kita ataupun pendidik yang PNS tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa naik pangkat ke jenjang berikutnya. Komponen PKB. Komponen PKB adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dari mana dasar kita melaksanakan 3 komponen ini, Bapak Ibu, adalah dari supervisi. Ya, supervisi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai kepala madrasah bekerja sama dengan atau supervisi yang dilakukan oleh pengawas pembina yang ada di madrasah Bapak Ibu, kemudian berdasarkan penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika pendidik ataupun guru-guru di sekolah Bapak Ibu sudah mengikuti UKG, maka UKG juga menjadi dasar pengembangan PKB di madrasah Bapak Ibu. Selanjutnya, kita lihat satu persatu. Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Untuk kegiatan pengembangan diri, Bapak Ibu, ada 2 jenis. Yang pertama diklat fungsional dan teknis. Yang sedang Bapak Ibu ikuti pada saat ini, PKP merupakan kegiatan pengembangan diri berupa diklat fungsional dan teknis. Yang kedua, kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu rancang dilakukan di sekolah ataupun di madrasah Bapak Ibu. Bisa melalui KGG atau MGMP. Nah, untuk diklat fungsional dan teknis, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah angka kredit yang Bapak Ibu peroleh. Jika jumlah JP antara 30 sampai dengan 80 jam, maka Bapak Ibu akan memperoleh angka kredit 1 dan seterusnya. Untuk kegiatan kolektif guru ada 4 tahapan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, mengikuti lokakarya, mengikuti in-house training, mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, sebagai pembahas atau peserta dalam seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Nah, yang mudah Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu rancang di madrasah Bapak Ibu adalah in-house training. Di in-house training ini Bapak Ibu, jumlah JP-nya lebih kecil dari 30 jam. Ya. Untuk materi bisa penyusunan perangkat kurikulum berbasis TIK, kemudian ada penilaian, pengembangan media pembelajaran, penyusunan bahan ajar, dan lain-lain. Nah, untuk in-house training ini teknisnya terdapat di dalam modul yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, dan terdapat di dalam bahan ajar yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Kita masuk kepada publikasi ilmiah. Untuk publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Jenis publikasi ilmiah ada 3. Presentasi pada forum ilmiah,
hasil penelitian, dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, atau pedoman guru. Nah, untuk PTK Bapak Ibu ataupun PTS yang Bapak Ibu lakukan, dia berada di jenis publikasi yang kedua. Presentasi pada forum ilmiah itu bisa Bapak Ibu berperan sebagai narasumber pada seminar atau Bapak Ibu berperan sebagai narasumber pada diskusi ilmiah. Nah, untuk hasil penelitian, ada laporan hasil penelitian, ada best practice, kemudian ada tulisan ilmiah populer. Jadi kalau yang ini makalah, ya, makalah berupa tinjauan ilmiah. Sedangkan yang ini, yang keempat adalah artikel gagasan ilmiah, ya, dalam bidang pendidikan. Artikel ini bisa Bapak Ibu publikasikan di dalam jurnal ataupun ke media massa. Untuk publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru, ini terbagi menjadi 3. Buku teks pelajaran yang Bapak Ibu susun itu dihargai sebagai pengembangan keprofesionalan Bapak Ibu. Buku pengayaan bisa modul, diktat, kemudian atau buku pedoman guru. Karya inovatif, karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah ataupun madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Nah, Bapak Ibu yang di RA, untuk pembuatan media pembelajaran buat anak-anak RA atau guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah dalam pembuatan media pembelajaran yang merupakan karya inovasi itu akan dihargai sebagai pengembangan keprofesionalan. Karya inovatif ada 4. Yang pertama, penemuan teknologi tepat guna, kategori kompleks dan atau sederhana. Jadi ada yang kompleks, ada yang sederhana, masing-masing memiliki angka kredit. Sedangkan ini Bapak Ibu, penemuan teknologi tepat guna ini bukan hanya untuk di dunia pendidikan, dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Jika penemuan teknologi tepat guna ini dimanfaatkan di masyarakat, maka ini juga akan menjadi sebuah karya inovasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak karya inovasi yang berada di dunia, di internet, itu bisa Bapak Ibu ambil, tetapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sekarang nanti tinggal melihat kriterianya, komplekskah atau sederhana. Yang kedua, penemuan, penciptaan atau pengembangan karya seni. Yang ketiga, memodifikasi alat pembelajaran atau alat praktikum. Yang keempat, penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin ada yang pernah diikut sertakan dalam penyusunan soal ujian sekolah atau ujian madrasah, maka ini menjadi salah satu bentuk dari karya inovasi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk teknologi tepat guna ada hasil pengembangan metodologi, ada hasil eksperimen sains, program aplikasi komputer. Jadi Bapak Ibu yang suka dengan komputer bisa membuat ataupun menciptakan aplikasi, maka itu akan menjadi sebuah tahapan ataupun sebuah sejenis pengembangan keprofesionalan. Yang terakhir, menemukan alat atau mesin yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan, atau masyarakat. Untuk karya seni, sastra, ya, sastra ini bisa membuat puisi, kemudian drama, dan seterusnya. Seni rupa, kemudian ada desain komunikasi visual, seni musik, ada seni busana, dan pertunjukan. Kalau Bapak Ibu menjadi sutradara ataupun menjadi pemain di dalam dunia pertunjukan. Untuk memodifikasi alat pelajaran, Bapak Ibu ada untuk PKB karya inovasi membuat memodifikasi alat pelajaran, peraga dan alat praktikum terdiri dari poster atau gambar,
di mana Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar dalam bentuk poster maupun gambar. Yang kedua, membuat atau memodifikasi alat permainan pendidikan yang akan digunakan di dalam media pembelajaran. Yang ketiga, model benda, barang atau alat tertentu sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Yang keempat, benda potongan yang juga bisa dimodifikasi oleh para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya adalah video atau animasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah alat bantu pelajaran, misalnya pada mata pelajaran Penjaskes, seni, prakarya, IPA, dan teknik. Kita masuk kepada lingkup pelaksanaan PKB. Bapak Ibu bisa perhatikan lingkaran. Di lingkaran dalam ada lingkup pelaksanaan PKB dalam sekolah. Untuk yang dalam sekolah, contohnya adalah program induksi, mentoring, pembinaan observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagi pengalaman, pengembangan sekolah secara menyeluruh. Yang kedua, lingkaran kedua lebih luas lagi adalah jaringan sekolah. Untuk jaringan sekolah, contohnya jaringan lintas sekolah seperti KKG, kemudian ada MGMP, dan seterusnya. Lingkaran terluar adalah kepakaran luar lainnya. Contohnya P4TK, LPMP, L4TK, asosiasi profesi, dan PKB provider lainnya. Sumber PKB Bapak Ibu dapat dilakukan oleh guru sendiri. Yang kedua dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Ini adalah tahap pelaksanaan PKB. Ini Bapak Ibu mohon maaf ini kurang jelas. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca di modul rencana PKB halaman 22 sampai dengan 25. Penentuan skala prioritas PKB. A. Kompetensi yang diidentifikasikan di bawah standar berdasarkan evaluasi diri. B. Kompetensi yang diidentifikasikan oleh guru perlu ditingkatkan. C. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir, melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala madrasah. D. Pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan. E. EDS atau rencana tahunan pengembangan sekolah. Yang F. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru. Peran institusi dan individu dalam PKB bisa Bapak Ibu perhatikan pada diagram berikut. Dari mulai koordinator PKB, menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesionalisannya. Kemudian untuk tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Terakhir, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi program PKB. Hasil MONEP sangat penting untuk merefleksikan pelaksanaan PKB, untuk melihat apakah implementasi PKB berhasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi pada prinsipnya untuk mengetahui apakah program PKB dapat berjalan sebagaimana mestinya, hambatan apa yang terjadi, dan saran untuk mengatasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, PKB ini bisa dibuat berdasarkan hasil UKG dan berdasarkan hasil supervisi dan penilaian kinerja dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah bentuk laporan dari MONEP. Ada pendahuluan, ada metodologi, hasil MONEP, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini materi PKB kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.